Amalan ini jika kita lakukan akan auto 2 amalan jariah terlaksana. Seperti yang kita ketahui bersama ya ayah bunda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan putus walaupun kita sudah mati. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, kali ini kita akan bahas satu amalan yang sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Amalan ini jika kita lakukan akan auto 2 amalan jariah terlaksana, yaitu ilmu yang bermanfaat dan anak yang solih. Amalan apakah itu? Ya, mengajari anak membaca dan menghafal Al-Fatihah. Please buat ayah bunda jangan sampai pahala ini jatuh ke tangan guru ngaji anak-anak atau ustadzahnya di PAUD atau TK. Karena bayangkan dong ketika kita ajarkan ilmu ini, dia akan menggunakannya seumur hidup. Minimal 17 kali dalam sehari, sewaktu mereka sholat. Kan setiap rakaat sholat harus membaca Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Al-Bukhari 756, Muslim 394. Belum lagi kalau anak kita kemudian punya anak dan mengajarkannya ke anaknya kelak. Kebayang gak sih pahala yang akan terus mengalir untuk kita? Apalagi kalau anak kita bisa membaca Al-Fatihah tidak hanya di lisan, tapi juga di hati dan amal perbuatan. Semua kegiatan dibimbing oleh indahnya arahan Al-Quran surat Al-Fatihah yang begitu luar biasa. Ayah bunda pasti sudah tahu bahwa Al-Fatihah bermakna pembuka. So, sebagaimana kita melihat film atau membaca cerita pendek atau novel, kalau kita tidak tertarik dengan pembukanya, kita tidak akan tertarik melanjutkan membaca atau menonton. Seperti itu pula saat kita belajar Al-Fatihah. Jika kita tidak takjub dengan Al-Fatihah, kita tidak akan takjub dengan Al-Quran dan tidak akan ingin sekali mempelajarinya. Sebaliknya, saat kita dan anak kita takjub dengan Al-Fatihah, kita akan sangat ingin dekat dengan keseluruhan Al-Quran dan memaknai hidup dengan cara pandang Qur'ani. Pemahaman kita yang benar tentang Al-Fatihah akan membuka berbagai amal solih dalam hidup. Dan ini tentu menjadi suatu amal jariah yang luar biasa saat dengan memahami Al-Fatihah dengan baik, anak kita menjadi super solih dan banyak amal kebaikannya. Sungguh pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Fatihah sangat dalam maknanya. Yuk ayah bunda, sekarang coba kita praktikkan dialog iman anak dengan salah satu kata dalam surat Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman. Adik suka nggak diceritain sama ibu? Allah juga suka cerita loh. Allah bercerita banyak sekali dalam Al-Quran. Bagus-bagus deh ceritanya. Salah satu yang paling bagus adalah cerita Allah di Al-Quran surat Al-Fatihah. Allah dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ngasih tahu kita kalau Allah itu sayang banget sama kita. Gimana enggak? Allah itu ngasih telinga, mata, hidung, mulut, kaki, tangan tanpa kita minta sebelumnya. Apalagi kalau kita rajin berdoa dan meminta ke Allah, Allah bakal ngasih kita banyak banget. Coba bayangkan kita tidak punya mulut kan, mana bisa kita makan donat coklat yang enak banget, atau makan es krim yang super lumer, atau makan ayam goreng crispy lezat. Allah juga sayang loh sama binatang. Ada orang yang bisa masuk surga karena baik banget sama kucing. Tidak dipukuli, tidak diremet-remet, tapi disayang-sayang dan dikasih makan dan minum. Wah, jangankan binatang, Allah juga menyayangi tumbuhan.
Allah tidak suka melihat orang menebang pohon sembarangan. Allah sayang banget sama semua yang ada di alam semesta. Allah sayang kita semua. Yuk kita ulang-ulang Al-Fatihahnya supaya Adi ingat kalau Allah itu sayang banget sama kita semua. Ingat-ingat ya ayah bunda, mengajarkan anak membaca dan menghafal Al-Fatihah insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita. Karena pertama, akan diamalkan oleh anak minimal 17 kali dalam sehari seumur hidup. Kedua, pemahaman yang baik tentang Al-Fatihah akan menjadi pembuka keingintahuan anak untuk mempelajari surat lain dalam Al-Quran, juga pembuka berbagai amal kebaikan lain dalam hidup. Cukup sekian, sampai jumpa.